Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang kedua dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus memanggil ke-12 Rasul. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Samuel 24 ayat 3 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 57 ayat 2 sampai dengan 4, 6 dan ayat 11. Bait pengantar Injil diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 5 ayat 19. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dan tanggal 20 Januari 2023 serta tanggal 22 Januari 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 21 Januari 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 Rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19 berkisah tentang Yesus Kristus yang menetapkan 12 orang untuk menyertainya, diutus memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yesus Kristus sadar bahwa dirinya tidak dapat bekerja sendirian dan perlu melibatkan banyak orang dalam karya pewartaannya. Biarpun ke-12 orang pilihan Yesus Kristus tersebut berasal dari kalangan jelata, namun ia mendidik dan memberi mereka kuasa sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang tangguh. Selama kurang lebih 3 tahun, 12 orang murid pertama Yesus Kristus ini kemudian mengalami suatu proses mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus Kristus. Mereka menjadi pribadi-pribadi berkualitas dengan motivasi dan cara pandang yang dimurnikan sehingga berubah dari sebelum mengikuti Yesus Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, 12 orang tersebut berkomitmen dan penuh semangat
untuk mengikuti Yesus Kristus dan mewartakan kabar baik kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga akhirnya gereja Yesus Kristus tersebar ke seluruh dunia dan berdiri kokoh hingga saat ini. Dengan bekerja dalam tim, maka kita bekerja dalam semangat persaudaraan, saling berbagi mimpi serta harapan, dan membangun jaringan kebaikan sehingga hasil kerja kita menjadi efektif dan efisien, serta memperkaya ide dan metode serta strategi kerja satu sama lain. Tantangan akan muncul bila di dalam tim ada semangat bekerja sendirian atau single fighter dan bukan bekerja sama atau teamwork. Tantangan juga akan muncul bila kita merasa dikecewakan oleh tim atau komunitas kita karena berbagai hal dan peristiwa. Kalau kita melayani, maka hendaknya jangan pernah melihat kepada manusianya atau pribadi-pribadi yang ada di dalam tim atau komunitas yang kita layani. Lihatlah hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah memilih dan memanggil kita dalam giat pelayanan kita selama ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, ketika kita merasa ingin mundur dari pelayanan kita karena kecewa, maka ingatlah pada komunitas 12 orang pilihan Yesus Kristus tersebut. Segala masalah dan kekecewaan tersebut justru harus kita hadapi, jalani dan lewati agar kita menjadi pribadi yang lebih benar, baik, dan tangguh di hadapan dan di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukankah Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri yang telah memilih kita melalui tangan orang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Selayaknya kita bersyukur karena dipakai Allah Tritunggal Maha Kudus untuk bekerja di ladangnya. Tetapi di sisi lain, banyak pertanyaan muncul di hadapan kita saat ini sebagai murid-murid Yesus Kristus zaman now, yaitu 1. Siapakah Yesus Kristus menurut pendapat pribadi kita? 2. Seberapa dekat kita mengenal Yesus Kristus? 3. Bagaimana cara kita selama ini untuk semakin mengenal Yesus Kristus? 4. Seberapa dalam kita mencintai Yesus Kristus? 5. Sudahkah kita memberi tempat bagi Yesus Kristus dalam hidup, kehidupan, dan hati kita selama ini? 6. Apakah hidup dan kehidupan kita selama ini telah digetarkan dan dihidupi oleh cinta Yesus Kristus? 7. Seperti apa komitmen kita dalam mengikuti Yesus Kristus? 8. Masih beranikah kita mengikuti Yesus Kristus bila mengalami tantangan, hambatan, dan kesulitan? Dan yang ke-9, mampukah kita memikul salib kita sebagai konsekuensi mengikuti jalan Yesus Kristus? Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga bacaan Injil hari ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan meneguhkan kita untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus zaman now yang semakin berkualitas. Sehingga kita bisa bernyanyi dengan hati yang penuh sukacita. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Jumat yang penuh berkat. Selamat pagi dan shalom.